أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Bab Ats-Tsabatu 'ala ad-din. Kita akan membaca ayat dan hadis yang terkait dengan perintah untuk berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama Islam, istiqamah di atas syariat Islam, istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ats-Tsabat 'ala ad-din. Di dalam surat Al-Imran ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa agar hati ini tetap istiqamah di jalan Allah. Dan ini salah satu doa yang patut kita baca, karena doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, dari hadis. Yang terbaik, jika apa yang kita minta redaksinya ada di dalam Al-Quran, maka bacalah doa sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Kalau permintaan kita redaksinya ada di situ. Tapi kalau tidak ada, cari di dalam sunnah Nabi. Kalau tidak ada atau tidak bisa, ya kita berdoa sesuai dengan kata-kata yang kita rangkai. Karena doa dengan kata-kata yang kita rangkai pun tidak ada masalah. Tapi yang terbaik, doa yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa ketika kita meminta agar diistiqamahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan ba'da id hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakan kepada kami ya Allah rahmat dari sisimu, rahmat yang menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita, rahmat yang menghantarkan kita menuju syurgamu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha memberi. Ini salah satu doa yang patut kita baca, terutama di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, gangguan-gangguan yang mengusik iman kita, yang bisa melemahkan bahkan bisa menghancurkan iman kita.
dan tidak ada yang bisa menjaga keimanan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar dengan diri kita, maka terus-menerus memohon kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini sudah kita bahas. Ya Allah yang meneguhkan hati hamba-hambanya, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan agama kami di atas teguhkan hati kami di atas agamamu. Termasuk Nabi Muhammad SAW membaca ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami di atas agamamu. Kemudian Nabi membaca firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat ke berapa? 8. Ayat ke-8. Silakan nanti di rumah dilihat, dibaca, dihafal kalau bisa. Jadikan itu doa-doa yang kita panjatkan di antara doa-doa yang sering kita panjatkan. Itu sangat penting sekali. Dan di dalam doa ini kita diajarkan bagaimana memohon kepada Allah, memanggil nama Allah Rabbana. Kemudian kita bertawassul dengan nama Allah Al-Wahhab. Di akhir doa kita menyebut innaka antal wahhab. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir fihim 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamri. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman di mana orang yang sabar berpegang teguh di atas agamanya pada zaman itu kal qabid 'alal jamr, seperti dia memegang barah api. Barah api itu kalau dipegang, apa yang dirasakan oleh pemegangnya? Apa yang dirasakan oleh orang yang menggenggam? Panas. Panas. Orang yang berpegang teguh di zaman itu dia harus punya kesabaran yang lebih kuat. Dia harus punya kesabaran yang lebih tinggi. Kenapa? Karena zaman itu qallal khairi wa ahluh, kebaikan menjadi sedikit, pelaku kebaikan juga sedikit. Sehingga ketika dia berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dia merasa terasing karena orang-orang tidak berpegang teguh seperti itu. Bahkan dia menjadi bahan olokan, bahan celaan, bahan hinaan. Panas, Pak. As-sabir itu seperti memegang bara api. Barang api itu dipegang, agama itu seperti pegang bara api, panas, tapi tidak boleh dilepas. Tapi kalau dia tetap sabar dalam kondisi dia seperti itu, dia tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya merasakan panas sesaat. Setelah itu dia akan dipanggil oleh Allah dan mendapatkan hadiah dari Allah berupa syurga. Bahkan sebelum dia ke syurga, di saat sakratul maut, malaikat turun menyampaikan kabar gembira, wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah selesai hidupnya. Ini yang disampaikan oleh Nabi, dan inilah zaman ini sudah kita rasakan, Pak. Dan nanti di tahun-tahun ke depan lebih berat lagi orang berpegang teguh dengan agama Allah. Kal qabid 'alal jamr. Sekarang orang yang betul-betul menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah, itu seperti asik, Pak. Dia tidak terasing kecuali bersama dengan orang-orang yang menjaga sunnah, tapi ketika di masyarakatnya bahkan terkadang menjadi bahan olokan, bahan hinaan. Katakanlah ikhwani fillah, itu adalah hal yang termasuk sunnatullah.
Dan itulah ujian bagi orang-orang beriman. Bersabarlah sesaat, gembira selama-lamanya. Namun mereka yang meninggalkan agama Allah karena dunia, karena mengikuti syahwatnya, mungkin mereka bergembira, tapi bergembira sesaat, menderita selama-lamanya. Kita pilih mana? Maka memupuk kesabaran, salah satunya minta terus kepada Allah. Jaga salat 5 waktu kita, ihdinas siratal mustaqim, dan abaikan semua celaan-celaan orang yang mencela. Abaikan semua. Selama kita berpegang teguh di atas agama Allah, kita punya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh celaan-celaan orang-orang yang mencela abaikan. Sebagaimana perkataan orang Arab, idza kana al-kalbu la yu'dhika illa binabhi fad'hu ila yaumil qiyamati yanbah. Kalau seandainya anjing itu tidak menyakiti Anda kecuali dengan gonggongannya saja, biarkan dia menggonggong sampai hari kiamat. Dan ketika kita menjalankan sunnah Nabi, sadari bahwa Allah bersama dengan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersama dengan kita. Tentu bukan kebersamaan secara fisik, tapi kita bersama mengikuti, berada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalqabid alal jamar. Maka bertahan, ya. Bertahanlah, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah itu tidak hanya berpegang teguh dengan satu bagian syariat saja, aturan aja. Usahakan apa yang diajar oleh baginda Muhammad SAW kita jalani, dan kita sabar berada di atasnya. Ats-tsabat 'ala ad-din. Kemudian bab ke-32, ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, yakni jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa membersamai kalian. Allah dengan ilmunya mengetahui gerak-gerik kita, bersama dengan kita. Ada ma'iyatullah, ada ma'iyatun khasah, kebersamaan secara khusus, yaitu kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya yang mulia, wali-walinya, ibadullahi salihin. Kebersamaan dengan apa? Dengan pertolongan Allah, dengan bimbingan dari Allah. Jika Allah membersamai seorang hamba, maka dia akan terhindar dari mara bahaya di dunia, dan dia akan terhindar dari bahaya yang merusak agamanya. Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang bertakwa. Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Dan jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai anis, Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Karena kalau Allah sudah bersamai kita, ya tidak perlu backingan yang lain, Ustaz. Tidak perlu siapa-siapa kita. Kalau Tuhan kita bersama dengan kita, kita mau butuh siapa? Sudah tidak perlu, cukup. Dekatkan diri kita kepada Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan ayat ini, ikhwani fillah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini ayat menjelaskan tentang pengetahuan Allah, tentang ilmunya Allah yang senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Allah Maha tahu. Bahkan Allah menyertai bukan hanya fisik kita, mengetahui apa yang kita lakukan secara fisik, tapi apa yang kita simpan di dalam batin kita, Allah Maha tahu. Jangan menyembunyikan keburukan. Kenapa? Allah Maha tahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan ayat ini, ikhwani fillah, surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini perlu kita ulang-ulang, Ustaz.
wa huwa ma'akum aynama kuntum, agar kita merasa terus diawasi oleh Allah. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kalian. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kalian. Kalau muraqabatullah, perasaan diawasi oleh Allah berkurang di dalam kita, di dalam diri kita, maka akan mudah kita melakukan perbuatan maksiat. Membangun muraqabatullah, kesadaran kita diawasi oleh Allah, itu sangat penting dalam kehidupan ini. Itu salah satu cara kita menahan diri atau membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ketika kita sadar bahwa Allah senantiasa memantau, melihat. Tidak hanya itu, malaikat-malaikat juga melihat, mencatat. Kesadaran inilah yang dirasakan oleh salafus saleh, sehingga mereka betul-betul kemanapun, dimanapun mereka senantiasa bersama dengan Allah, diawasi oleh Allah. Sehingga ada salah seorang di antara mereka dikatakan, kenapa engkau senang sendirian? Dia bilang, katakan, dari siapa yang bilang saya sendirian? Saya bersama dengan Tuhan saya. Yani dia berzikir, Allah mengingatnya. Dia merasakan pengawasan Allah, dia merasakan bahwa Allah senantiasa bersamanya. Al-Hadid ayat keempat. Dan ini ayat-ayat seperti ini, ikhwani fillah, wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Allah menyebutkan Sami'un Alim, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu Ustaz, salah satu hal yang penting untuk kalau bertemu dengan ayat-ayat seperti itu, ulang-ulang. Penting sekali, khususnya di zaman sekarang. Seringkali kita kehilangan pengawasan Allah. Orang kalau terus merasa diawasi oleh Allah, subhanallah, hidupnya lebih lurus. Sama seperti kita merasa diawasi oleh CCTV. Antum kalau tahu tempat ini ada CCTV-nya, antum pasti akan menjaga diri. Kenapa? Merasa ada pengawasan. Lah kita ini bukan diawasi oleh CCTV, Pak. Diawasi oleh Allah yang 24 jam. Luar dalam kita terus dilihat oleh Allah. Muraqabatullah. Maka ingatlah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Abdullah bin Abbas pada saat itu masih sangat belia usianya, ulam, itu masih kecil. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, beliau menukil dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini hadis sungguh merugi kalau orang tidak mentadabburi hadis ini, tidak mengetahui hadis ini. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang kemudian diberi penjelasan oleh banyak ulama, baik dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Mereka mensyarah, menjelaskan kitab ini. Salah satu hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang sangat penting, karena 40 hadis itu hadis-hadis yang paling penting, yang perlu diketahui oleh semua orang. Di antaranya adalah hadis ini. Al-Hafidz Ibn Rajab beliau mengatakan, duhai kasihan orang-orang yang tidak memahami dan tidak mengetahui hadis ini. Apa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas? Ya ghulam, wahai anak kecil. Ya ghulam, ini panggilan kasih sayang, Pak. Wahai anakku, wahai putraku. Dan demikianlah seseorang ketika ingin memberikan nasihat, panggil orang-orang yang akan kita beri nasihat dengan panggilan kasih sayang. Itu salah satu cara kita memberi nasihat, termasuk kepada putra-putri kita. Jangan dipanggil dengan panggilan-panggilan yang menjelek-jelekkan dia. Bodoh, gini, lu. Na'udzubillah. Wahai putraku, ta'al. Ya waladi, ta'al.
Ya habibi ta'al. Orang seperti itu merasa senang. Tapi ketika kita berbicara dengan orang yang akan kita beri nasihat, panggilan saja kita tidak bisa baik, orang itu akan jauh dari kita. Bahkan kalau dia terpaksa mendengarkan, dia mendengarkan dengan menyimpan rasa marah. Itulah salah satu akhlak dalam memberi nasihat yang contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil Abdullah bin Abbas, ya ghulam. Ini panggilan kasih sayang, panggilan memanjakan, panggilan memuliakan anak kecil. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Berilah nasihat kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kecil. Kita jalan bersama dengan mereka, berikan nasihat, tapi nasihat yang sesuai dengan kapasitas, kemampuan berfikir mereka. Abdullah bin Abbas sekalipun kecil layak mendapatkan nasihat seperti ini. Ghulam, maka anak kecil jangan diajak softo terus, Pak. Sewaktu-waktu kita beri sesuatu yang itu membuat mereka menjadi tahu tentang Tuhannya, tahu tentang Rasulnya. Berangkat bersama dengan putra-putri kita melihat pemandangan yang indah. Jangan hanya ngucap lu zaini nak zain ya zain selfie mari. Lish, zain siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat keindahan ini nak? Allah Azza wa Jalla. Lihat gunung yang besar seperti itu ciptaan Allah. Jadi ada tarbiyah, ada pendidikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pesan-pesan Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah larangan-larangan Allah. Yakni perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Betul-betul kamu hidup menjaga. Lihat apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu namanya menjaga Allah, menjaga agama Allah. Apa balasannya? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab, penjagaan di sini bisa dua, Pak. Penjagaan secara fisik, badannya dia dijaga dari penyakit, Allah angkat penyakit-penyakitnya, atau takdir yang seharusnya datang penyakit ke dia Allah hilangkan. Sehingga di antara salafus saleh ada orang usianya lebih dari 100 tahun. Dia bersama dengan murid-murid, dengan para pemuda. Ketika naik perahu mendekati pesisir atau dekat apa? Iya, daratan ya, dataran. Dia lompat. Kaget. Hei, usia 100 tahun. Akalnya masih sehat, semuanya masih sehat. Seperti orang yang muda, seperti orang muda. Lalu dikatakan, bagaimana? Engkau makan opo? Ya. Dia mengatakan, demikianlah kami menjaga perintah-perintah Allah di saat kecil, maka Allah menjaga kami di saat tua. Ini salah satunya. Allah menjaga kita, menjaga fisik kita, bahkan menjaga kita dari mara bahaya. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat-malaikat yang khusus menjaga hamba-hambanya. Namun ketika takdir Allah tidak bisa ditahan lajunya, maka malaikat itu akan mundur. Maka terkadang orang-orang soleh pun mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakkan, ya, jatuh atau mengalami musibah, karena itu memang sunnatullah. Tapi Allah lebih sering menjaganya. Karena kalau fisik, Pak, tidak mungkin tidak mendapatkan musibah, tidak mungkin abadan, hanya di surga. Hanya di mana? Di surga. Bahkan kata para ulama, Allah menjaga bukan hanya menjaga kita, tapi menjaga anak keturunan kita. Sehingga orang-orang salafus saleh, di antara keinginan mereka, kuatnya mereka beribadah kepada Allah, di antara kuatnya mereka beribadah kepada Allah, mereka berharap dengan ibadahnya Allah menjaga anak keturunan mereka.
Salah seorang di antara mereka terus melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat, dia mengatakan kepada anaknya, aku memperbanyak sholat ini wahai putraku, agar Allah berkenan menjaga dirimu. Allahu Akbar. Perhatian orang tua dulu, Pak. Bagaimana kekhawatiran mereka, perhatian mereka terhadap agamanya. Itu yang paling difokuskan. Imam Tawus ketika melihat anaknya sholat itu diperhatikan sampai apa yang dibaca diperhatikan. Ketika anaknya selesai sholat, kata Imam Tawus, kamu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal maut wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kamu baca doa itu. Kata anaknya, belum. Tidak wahai ayahku, ulangi sholatmu. Jadi penjagaan Allah Azza wa Jalla, bisa Allah menjaga diri kita sampai ke anak keturunan kita. Maka ikhwani fillah, bisa jadi kesalehan anak disebabkan Allah menjaganya karena kesalehan orang tuanya. Dan ungkapan yang seperti ini banyak di kalangan ulama salaf. Ini penjagaan Allah. Itu penjagaan di dunia. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, penjagaan yang kedua, dan ini yang terpenting, yang terbaik, adalah Allah menjaga akidah kita. Allah menjaga hati kita dari penyelewengan. Allah menjaga iman kita dari kerusakan. Allah menjaga kondisi buruk ketika sakaratul maut. Dan Allah menjaga diri kita dari api neraka. Itu kalau kita di dunia betul-betul menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, ihfadillah yahfadka. Dan itulah penjagaan Allah yang paling besar, ketika Allah menjaga iman kita, ketika Allah menjaga agama kita, dan yang paling luar biasa ketika Allah menjaga keburukan akhir di hayat kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan, istiqamah di atas keimanan, tidak menggeser iman mereka, tidak mengeluarkan dari jalur Allah, godaan dunia, syahwat dunia. Thumma istaqamu, mereka istiqamah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat berduyun-duyun turun ketika dia menghadapi sakratul maut. Alla takhafu wa la tahzanu. Itu diantara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menjaga perintah Allah di saat dia sehat. Dia menjaga perintah Allah di saat dia senang. Dia menjaga perintah Allah di saat dia kaya. Maka Allah menjaga nyawanya dari keburukan su'ul khatimah. Kalau sudah dia selesai su'ul khatimah, selepas dia husnul khatimah, maka perjalanan berikutnya lebih tenang, lebih enteng, lebih bahagia, sampai dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama orang-orang soleh berpegang teguh dengan agama ini? Berapa lama mereka membutuhkan kesabaran? 10, 20, 30 tahun paling lama. Itu pun kita hidup ma'asyiral muslimin, godaannya tidak seperti godaan-godaan di zaman Nabi. Godaan sekarang yang paling besar itu apa? Syahwat dan syubhat. Tapi godaan seperti di zaman Nabi, ya, pedang terus diletakkan di leher kaum muslimin, diusir, diperangi, dibunuh. Dah sampai seperti itu, Pak. Tapi godaan sekarang itu godaan syahwat, yang merusak syahwat kita, hal-hal yang menghancurkan iman kita, pornografi, porno aksi, tawaran-tawaran menggiurkan untuk mendapatkan harta, itu syahwat. Ya. Hati-hati ikhwani fillah, ini mumpung saya diingatkan, hati-hati sekarang, Pak, dengan riba. Sekarang banyak pinjaman-pinjaman ribawi yang sangat mudah. Orang dalam hitungan detik, karena sudah muncul di aplikasi kita. Wallahi, ingatkan saudara-saudara kita, Pak, karena banyak di antara kita yang terkena. Hatta yang sholli fil masjid, iki duwe, antum tiba-tiba ada iklan
Tiba-tiba ada iklan, iki bek mikiri fulus. Tiba-tiba iklan, cukup klik ini uang 20 juta masuk. Iman lemah, ya bismillah. Bismillahnya tapi dalam kejahatan. Dan banyak. Wallahi ihfadillah, jagalah perintah Allah. Kenapa orang sampai berlaku seperti itu? Karena hubbud dunya. Riba, ikhwani fillah. Pinjaman-pinjaman itu ribawi, jelas, bahkan tertulis bunganya ringan, tertulis jelas itu bunganya ringan. Dan sekali lagi banyak saudara-saudara kita, antum cek keluarga-keluarga antum. Ya apalagi yang zuat-zuat, dicek Pak. Ingatkan, karena itu sudah menyebar. Dan ini pinjaman yang mudah di saat kondisi ekonomi seseorang sedang terhimpit. Di saat iman lemah, di saat orang sekarang ini lebih peduli dengan membangun dunianya daripada membangun akhiratnya. Hati-hati. Ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka penjagaan di sini tadi apa? Bisa penjagaan fisik kita, bisa menjaga keluarga kita. Dan yang terpenting adalah menjaga iman kita di saat kita membutuhkan penjagaan Allah. Karena orang di dalam sakratul maut itu syaitan datang. Syaitan itu datang. Itu detik-detik terakhir. Ibaratnya itu pertandingan di detik-detik terakhir untuk mengalahkan musuhnya. Musuhnya syaitan siapa? Orang-orang beriman. Ya. Sekarang ada bola. Antum lihat di detik-detik terakhir. Kalau orang mau mengalahkan gimana mainnya? Itu syaitan, lebih dari itu Pak. Digempur betul-betul kita ini Pak. Karena syaitan itu 24 jam menggoda kita, dan tujuannya mengeluarkan kita dari keimanan. Dan kesempatan terakhir mereka di saat sakratul maut. Itulah mengapa ikhwani fillah kita dianjurkan untuk mentalkin saudara-saudara kita yang kondisi sakratul maut. Demikian pula tidak hanya mentalkin, kita dianjurkan untuk menjaga Pak. Kalau kita melihat saudara kita atau kawan kita, kita lihat ini sudah hidupnya kurang lebih hidupnya sudah ya usianya menurut pandangan manusia usianya tinggal sebentar lagi Pak. Jangan pernah ditinggal. Jangan pernah ditinggal. Bimbing dia, dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bacakan ayat-ayat Allah. Dan ketika dalam kondisi sakratul maut, talqin kalimat la ilaha illallah. Mengapa orang dalam kondisi sakratul maut ketika ditalqin tidak boleh dipaksa? Cukup hanya membisikkan la ilaha illallah. Dan kenapa tidak perlu banyak-banyak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Rasulullah Habibullah. Loh, kenapa? Kondisi orang itu berat. Cukup kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tidak boleh dipaksa dalam pengertian apa? Ayo ngomong la ilaha illallah, ngomong la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Sebagaimana Nabi SAW sangat-sangat kuat usahanya untuk mengislamkan siapa? Abu Talib pamannya. Sampai di detik-detik kematiannya Nabi SAW mengatakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka bi'indallah." Wahai wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan jadikan sebagai saksi keislamanmu, dan aku akan menjadikan itu sebagai untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita dijaga dalam kondisi sakratul maut. Ikhwani fillah, saya mungkin pernah cerita sekali atau dua kali, tapi ini perlu kita waspadai Pak. Hati-hati. Saya dapat kabar dari berita yang sahih, yang sadik, yang benar. Seorang muslim Pak, muslim, dia sakit lama. Ketika mau mati dia caci maki Allah Pak. Dia caci maki takdir Pak. Ketika caci maki mati dia. Kenapa ikhwani fillah? Karena dia tidak menjaga perintah Allah. Hidupnya dia jauh dari Allah. Bahkan terkadang dia memusuhi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Maka Allah lepaskan dia bersama dengan syaitannya di hari kematiannya.
Kalau Allah tidak menjaganya seperti itu, Pak. Ya Allah, itulah pentingnya apa? Istiqamah dan menjaga perintah Allah. Sehat, Pak, dijaga perintah Allah. Kalaupun kita tergelincir kalau dalam perbuatan dosa, segera langsung kembali bertaubat kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi sallam, ikutilah keburukanmu dengan perbuatan baik. Ihfazillahi tajidhu tujahak. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu. Allah akan senantiasa bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, memohon, berdoalah hanya kepada Allah. Mohonlah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya akhi, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, pergi, Pak, menuju siapa? Allah. Rukuk, sujud, angkat tangan kita, minta kepada Allah. Itu ajaran Islam dan itu ajaran tauhid. Jangan bergantung kepada selain Allah. Makhluk tidak bisa memberi apa-apa. Bahkan kalaupun kita ingin orang membantu kita, membantu doa, datanglah kepada orang yang masih hidup. Orang saleh, ya fulan, ya syekh, doakan saya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadza wadih. Tak perlu hal yang rumit dalam menjalankan tauhid. Kata Nabi, kalau kamu mohon, mohonlah kepada Allah, jangan mohon kepada siapapun. Islam tidak pernah mengajarkan kita memohon kepada siapa, kepada ahli kubur, kepada orang siapapun, la abadan. Wala 4 madhab yang membolehkan. Miskin ya akhi, kita lihat saudara-saudara kita terkadang mau berdoa saja harus pergi jauh, mengeluarkan uang banyak. Li'ihadha. Padahal Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Lalu kita dibodoh-bodohin, Pak. Tak bisa kamu harus ke sana, kamu harus ke sana, kamu harus melakukan ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Orang sudah miskin, tak duit-duit, akhirnya ngetoro duit, dan belum tentu amalannya benar. Ya akhi. Dan wadih ajaran Islam ini, subhanallah. Cobalah baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat Allah. Kemudian lihat kehidupan salafus saleh. Termasuk ikhwani fillah dalam memohon, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hati ini, Pak, harus bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati kita bergantung kepada fulan, seolah-olah fulan ini yang mengatur alam semesta ini. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itulah yang terus kita baca setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, itu yang kita baca, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, tidak ada kepada yang lain kami beribadah. Itulah yang diajarkan Islam. Itulah yang diajarkan Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita mengalami kesulitan, mintalah kepada Allah. Mengalami masalah, menghadapi masalah, mintalah kepada Allah. Boleh minta kepada orang, minta doa, boleh. Nabi SAW bahkan pernah minta kepada Umar bin Khattab, ya Umar, la tansa du'aak. Datangi orang-orang yang masih hidup, minta kepada, ya fulan, doakan kami, doakan saya. Namun jangan bergantung kepada fulan terus kita tidak berdoa. Kita berdoa, Pak. Allah itu bukan seperti penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu kalau antum mau ketemu harus melalui siapa? Melalui orang-orang. Allah bukan seperti itu ya akhi. Saya tidak berani berdoa kalau tidak di dekatnya si fulan. La haula wala quwata illa billah. Allahu Rabbuna Rahmanur Rahim. Datanglah dengan hati yang bersih, ketundukan. Mintalah kepada Allah, bersihkan diri kita dari barang yang haram, makanan yang haram. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah.
Jika engkau meminta, kata Allah, mintalah kepada Allah. Ini sabdanya Nabi, pesannya Nabi kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Artinya anak-anak kita perlu diajari, Pak, hati ini terus yuwajjih, ya, qalbahu wajjaha qalbahu ilallah, wajhahu ilallah. Sebagaimana bacaan yang kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Khalas, Tuhan hanya Allah, Pak. Tuhan hanya Allah Azza wa Jalla. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali manfaat yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Allahu Akbar. Renungkan, Pak, begitu kuasanya Allah dan begitu lemahnya bahkan seluruh manusia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hati masih bergantung kepada manusia. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Seandainya seluruh manusia, seluruh umat, mereka berkonspirasi untuk memberikan bahaya kepadamu, namun Allah tidak takdirkan, maka bahaya itu tidak akan sampai kepadamu. Jangankan satu dua orang, seluruh orang berkonspirasi. Itulah yang kita baca setelah salat. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahu Akbar. Kalau kita merenungkan itu, sholat direnungkan, zikirnya direnungkan, Pak, keluar itu insya Allah hilang bek-beknya, hilang, Pak. Hilang bek-beknya itu. Ingat Allah terus, rindu sama Allah. Allahumma la mani lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri. Kalau Allah ingin memberi sesuatu kepada kita, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahan pemberianmu. Wala mu'tiya lima mana't. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau berkehendak untuk menahan pemberian tersebut. Itulah ucapan yang kita ucapkan juga dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin hanya Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Rabb itu yang mengatur, yang mengurus, yang mengendalikan, Allahu Azza wa Jalla. Satu-satunya, Rabbul Alamin. Qad kadab wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penah-penah telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Artinya Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, ikhwani fillah. Maka ketika ada kejadian yang itu terjadi, ketahuilah bahwa itu memang takdir yang tidak bisa dirubah sudah. Kalau sudah tidak bisa dirubah dan itu sudah terjadi, ketahuilah, yakinilah di balik itu ada banyak kebaikan. Itu cara kita bisa sabar. Dan memang seperti itu. Tidak ada takdir, bahkan sekalipun takdir yang bersifat musibah, kecuali di balik itu ada kebaikan yang Allah siapkan buat kita. Tidak ada takdir apapun itu. Entah kita jatuh, kepleset, patah, Allah siapkan kebaikan di balik itu. Kebaikan melebihi apa yang kita dapatkan dari musibah. Walaupun jangan minta musibah, tidak boleh. Saya ingin dapat pahala yang besar, ya Allah berikan saya musibah. Oh, lah. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal afwa wal mu'afah. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Namun ketika Allah menguji kita, na'am, ketahuilah itu takdir yang memang Allah akan berikan kepada kita. Tujuannya apa? Tujuannya demi kebaikan kita. Karena Tuhan kita maha bijaksana. Tuhan kita tidak pernah berbuat zalim. Dia Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilaihi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, di saat kamu gembira, di saat kamu lapang, di saat kamu kaya, maka niscaya Allah akan mengenalimu di saat kamu susah.
Ya Allah, jangan hanya mengenali Allah, dekat dengan Allah, kalau utang banyak dak iso nyaur. Nang masjid, Masya Allah, ketika utang bertumpuk, ketika selesai utangnya lari dari masjid. Kalau anaknya mau ujian, wallah sholat tahajud, nangis. Anaknya disuruh tahajud, ada informasi kelulusan, khalas tahajudnya ma'asalamah. Maka ini sikap tidak mengenal Allah kecuali hanya dalam kesulitan. Lah, kita ingin diselamatkan oleh Allah di saat kita sulit, cepat mendapatkan solusi. Di saat senang, dekatkan diri kita kepada Allah, kenalilah Allah, jagalah perintah-perintah Allah. Ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Maka ketika Nabi Allah Yunus yang ditelan apa? Ikan besar, dia berdoa kepada Allah. Kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, ini suara yang tidak asing. Kenapa? Karena Nabi Allah Yunus sebelum ditelan dalam kondisi senang, dia terus berdoa kepada Allah, sehingga doanya, suaranya dikenali oleh penduduk langit. Ini suara yang tidak asing, ini suara orang yang sering berdoa. Karena kebanyakan kita ikhwan fillah lupa kalau kita dalam kondisi apa? Senang, maksud, enak. Kadang-kadang mari sholat put, zikirnya put, softo terus. Mari kena masalah, ya Allah, wirid ya, sampai masjid mau tutup. Ya akhi, ya itu lebih baik daripada wirid sama sekali. Tapi kalau hanya seperti itu, man. Maka Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kemudian kita lanjutkan sendiri, wa'lam anna fi sabri ala ma taqra khairan katsira. Wallahi ini kaidah ya ikhwan. Katailah kesabaran menerima apa yang kalian benci, kalian tidak sukai, musibah atau apapun yang tidak kita senang, tapi kita sabar, Pak. Tidak keluar dari jalur Allah. Di dalam kesabaran itu kata Nabi, khairan katsiran, ada banyak kebaikan yang akan kau dapatkan. Yakinilah, Pak. Masalah apapun di balik itu, kalau kita hadapi dengan kesabaran, akan ada kebaikan yang banyak, kebaikan yang membuat kita melupakan penderitaan zaman dulu. Wa anna an-nasra ma'as sabr. Pentingnya sabar. Dan ketahuilah kemenangan di medan jihad, kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Kapan? Kalau kita bersabar taat kepada Allah, bersabar menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar dalam menerima keputusan Allah. Wa annal faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa dalam kesulitan ada kemudahan, ada jalan keluar. Ini kaidah harus kita tanamkan. Tidak ada satu kesulitan, ketika Allah turunkan kesulitan, Allah juga sudah menurunkan solusinya, Pak. Tidak mungkin ada kesulitan, ada ujian, kecuali sudah diturunkan oleh Allah solusi dan jawabannya. Tinggal kita sabar apa tidak. Wa anna ma'al usri yusra. Kesulitan apapun pasti ada kebaikan, ada kemudahan. Ini yang harus kita yakini, sehingga menghadapi kesulitan apapun yakin, Pak, di balik itu ada kebaikan dan ada solusi, ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Saya juga pernah menyampaikan kisahnya orang ya yang terlilit hutang triliunan, Pak. Triliunan, antum silakan baca itu. Saya pernah baca bukunya. Triliunan, wallahi miliaran triliunan, miliaran insyaallah, miliaran. Sudah terlilit hutang seperti itu, kemudian dia ikhtiar, di saat dia ikhtiar jatuh sakit, dagangannya merosot, hutang di musibah di atas musibah, tapi iman berbicara. Saya yakin di situ ada jalan keluar. Dia terus sampai sekarang menjadi orang yang kaya raya. Dan kisah seperti ini saya tidak ceritakan zaman sahabat, zaman sekarang. Kalau zaman sahabat nanti ada komentar, "Iku kan sahabat Ustaz." Wallah. Kita orang dikasih cerita yang orang-orang mulia, lo iku nabi, iku sahabat lo. Lalu tidak dikasih contoh nabi sahabat, tapi mau lihat contohnya siapa? Wong kita orang ini contohnya sahabat, modelnya kok gini. Apalagi dikasih contoh orang-orang yang bukan sahabat Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.